Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semua warga Nalarasa. Alhamdulillah ya, ini malam pertama kita. Ya, dan episode pertama juga. Episode pertama, insya Allah ini adalah produk baru dari kami, karya dari rekan-rekan di SIT Insan Rahayu dengan apa judulnya Pak? Nalarasa, jenihkan nalar dan beningkan rasa. Beningkan rasa. Ya. Jadi insya Allah dimulai dari Ramadan kali ini kita akan bertemu ya, insya Allah menyapa semua warga yang ada di manapun berada setiap malam Selasa, dan mudah-mudahan istiqomah. Dan untuk pertemuan pertama atau episode ini bersama kita ya, sama siapa warga yang hadir. Ada kita berdua. Siapa kita? Ya, saya Tatam Khairuddin. Saya Ahmad Taufik Hidayatullah. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan sama-sama jadi mengobrolkan sesuatu. Apapun itu refleksi kita terhadap apa yang ada di masyarakat hari ini, terlebih khususnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Kan intinya seperti judulnya, nalar rasa. Kita sama-sama mengasah pikir kita, nalar kita, dan tentu rasa kita. Kenapa nalar rasa, Pak Tetang? Iya, karena memang itu pada akhirnya yang kemarin ya kita obrolkan, bahwa terinspirasi dari ayat yang ada di dalam surat Ali Imran kan, tentang bahwa siapakah orang yang disebut dengan ulul albab itu kan, dan ulul albab itu kan ya seperti clue-nya yang Allah sebutkan, yang memang zikir dan fikirnya itu tentu terarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nalar itu sebagai representasi zikir, dan rasa sebagai representasi dari zikir itu sendiri gitu kan. Gitu sih. Sebetulnya sebelum Pak Tatang memutuskan namanya nalar rasa, dan ketika baca deskripsinya ada kata ulul albab, satu pekan sebelumnya anak nyari nama apa ya buat kelompok ikhwan gitu, kelompok belajar yang tepat gitu. Ketika coba baca referensi, oh ternyata ada satu golongan yang disebut ulul albab, yang di dalam Al-Quran itu disebutkan 16 kali gitu kalau nggak salah ya. Dan itu tuh mereka adalah orang-orang yang dalam secara berpikir dan luas juga ketika menggunakan rasa. Tepat banget ketika nalar rasa dan deskripsinya berkaitan dengan ulul albab. Betul. Dan ya pemirsa sekalian, memang ulul albab itu jadi salah satu klaster istimewa dari manusia yang Allah ciptakan, yang erat kaitannya dengan intelektualitas, yang tentu intelektualitasnya tersentuh dengan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan lewat nalar rasa ini, apa yang kita bincangkan, apa yang kita obrolkan itu tidak jauh daripada tadi bimbingan wahyu, bimbingan Al-Quran maupun As-Sunnah, yang tentu ya bagaimanapun juga sebagai umat Islam yang beriman, Al-Quran dan As-Sunnah itu harus selalu jadi pijakan kita dalam hal apapun, termasuk mungkin spesifik karena kita dari dunia pendidikan, di dalam pendidikan. Ya harapannya mudah-mudahan nalar rasa ini tidak hanya di Ramadan ya Pak. Setelah pasca Ramadan masih berlanjut dengan obrolan lain yang masih dalam naungan nalar dan rasa. Oleh karena itu, kalau misalnya di antara pemirsa ada yang mau request ya, tentang apa yang harus kita bahas, atau mungkin siapa yang harus kita undang, insya Allah Allah bisa kita hadirkan gitu kan. Betul. Iya gitu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ya momentum Ramadan ini pun berkah untuk segala aktivitas yang kita lakukan. Iya gitu, Pak. Ngomong-ngomong, sebelum ke inti ada fun fact mungkin ya yang kita miliki. Apa tuh? Anak kenal dengan Pak Tatang itu dari 2011. Hampir 11 tahun yang lalu. Kurang lebih 12 tahun yang lalu. 13 tahun. Lama juga ya? Iya. Masih ada foto kita? Ada kayaknya. Ada ya? Jangan bayangkan seperti yang sekarang. Dulu Ana dengan Pak Tatang ini bertemu di lingkungan pendidikan. Iya, betul. Fun fact-nya kita dari alma mater yang sama.
Dulu kita dipertemukan di kelompok ospek yang sama. Yang masih sama ingat? gitu ya. Kelompok Ospek apa? yang masih Ya, masih zaman dulu mungkin. Masih yang masih seru. Ya, seru. masih seru dengan karakter zaman dulu. Zaman dulu ya. Iya, Kelompok gitu. apa Tatang masih ingat kita? Mandondari ya? Iya, Mandondari. Kawan-kawan ada yang sama gak? Oh iya ya, siapa tahu ada yang nonton kelompok Mandondari. Assalamualaikum. Kita bikin layangan. Iya. Bikin layangan. Di ospek Ramayana. Iya, Ramayana. Alhamdulillah sekian tahun tidak bertemu, Allah takdirkan lagi bertemu di lingkungan pendidikan di sini. lagi. Dan alhamdulillah berawal di lingkungan pendidikan dan ditemukan kembali lagi di dunia pendidikan. Qadarullah ya, betapa indahnya rencana Allah untuk ya, kita Masya Allah. semua. Dan insya Allah ya selalu ada hikmah ya di pertemuan, di perpisahan, dalam kebersamaan, dan tentu mudah-mudahan ya pertemuan kita, kebersamaan kita juga ada hikmahnya. Ada sumbangsi yang nyata untuk masyarakat, untuk umat gitu ya, meskipun ya mungkin itu tidak besar, tidak banyak, tapi mudah-mudahan ada kontribusi gitu. Amin, mudah-mudahan kedepannya seperti itu. Insya Allah. Makanya ya cuma karena kita tadi sih dari fun fact-nya juga sudah berawal dari lingkungan pendidikan. Nah, hari ini kita juga coba sedikit ngobrol tentang pendidikan kita hari ini sih ya, tidak untuk apa ya, dalam artian mungkin disclaimer-nya ya, tidak sedang untuk mengkritisi apalagi ya betul gitu, bukan sedang mau mengkritisi apalagi kritiknya itu kritik-kritik yang belum tentu jadi solusi gitu kan, tapi lebih kepada refleksi saja gitu kan, refleksi dari apa yang kita hadapi, dari apa yang kita rasakan, dan mungkin dari apa yang kita lihat dari dunia di sekitar kita gitu ya, karena ya memang faktanya itu tidak bisa kita kesampingkan kan Pak, kesan terhadap yang kita hadapi gitu kan. Itu insya Allah lah nanti kalau ada sudut pandang lain ya, boleh disampaikan, dituliskan di kolom komentar gitu kan. Kita sangat terbuka dengan sudut pandang yang berbeda gitu kan. Insya Allah kita bisa diskusikan. Siapa tahu apa yang kita sampaikan juga perlu diluruskan. Iya betul gitu. Makanya di sini mungkin yang nonton ada kawan-kawan sesama pendidik gitu kan, ada guru-guru, ada ustadz-ustadz gitu yang bahkan mungkin lebih alim, lebih lama juga kiprahnya, pengabdiannya daripada kita. Ayo sama-sama kita bisa saling ingatkan gitu kan di konten ini gitu kan, di episode kali ini gitu kan. Nih Pak Opik, jadi saya aja yang duluan nih. Duluan kira-kira memang yang Pak Opik pikirkan ya, yang Pak Opik tangkap lah selama kiprah, atau kalaupun nggak kiprah lah, yang ditemui dari keluarga, apalagi dari sekarang dari murid gitu ya, dari masyarakat lah terkait pendidikan, emang seperti apa sih dalam potret Pak Opik sendiri itu seperti apa? Ya mungkin kalau dilihat kondisi sekarang, karena mungkin dengan usia yang sekarang kita pernah mengalami di zaman pendidikan dulu gitu ya. Ya mungkin ya minimal di TK, SD lah, TK ya, mungkin enggak 90-an berarti ya. 90-an. SD, SMP, SMA. Pasti ya mau tidak mau akan jadinya membandingkan gimana semangat dulu kita belajar dengan semangatnya anak-anak zaman sekarang itu berbeda. Iya, betul. Ada kalanya mungkin kita memandang, oh dulu mah betulnya kayak gini, sekarang mah kok kayak gini, dan bisa jadi kita menganggap kalau cara yang dulu itu paling benar dibandingkan dengan cara yang sekarang, tanpa kita melihat hakikatnya sebetulnya kita harus memandang kemana, apakah di metodenya, caranya, atau cara penyikapannya. Apalagi memang ya tidak bisa dipungkiri manusia itu kalau dengan satu cara, dengan satu metode, kalau makanan dengan satu menu ya, kalau memang udah terbukti menu itu enak dengan metode itu ada dampaknya ke kita, ya tentu kita akan paling tidak merekomendasikan itu kan. Jadi bukan masalah tentang kenapa sih orang tua atau guru tuh nggak memandang zaman, selalu mengambil atau menarik zaman dulu seolah-olah lebih baik ya, karena tadi kita rasakan produk pendidikan dulu ada dampak betul dibanding, meskipun masih proses dibanding masih proses, tapi melihat bukan dengan zaman yang berbeda kok seolah-olah
kita mah dulu di usia yang sama, ya, gitu kan, di fase yang sama kan, ya gitu ya, nggak seperti itu atau sudah ini sudah itu gitu kan, ya wajar sih manusia kalau ngomongin perbandingan itu wajar gitu kan. Jadi ya memang ya dulu kita seperti itu. Yang paling berkesan apa tuh dari pendidikan dulu? Karena mungkin kita zamannya dulu ujian itu masih ditentukan sama pemerintah. UN ya. Iya, salah satunya UN. Kalau di lembaga apa namanya umum ya negeri gitu. Kalau di luar itu mungkin di TPA juga dulu, ketika misalkan kalau mau lulus dari TPA dan selesai pendidikan TPA-nya harus dulu hafal surat anu, kalau enggak ya tidak akan dapat kelulusan atau betul. Di negeri juga sama. Jadi kita tuh menyiapkannya itu effortnya tuh tinggi gitu, karena kita tahu konsekuensinya kalau kita tidak tercapai, kalau tidak lulus ya berarti nggak bisa melanjutkan pendidikan dong. Intinya ada ujian lah, ada ujian yang punya pengaruh, punya dampak pada kelulusan. Dan kita anggap itu tuh penting. Iya. Gitu. Dan karena mungkin nyata dan bisa terlihat dan bisa langsung dirasakan. Berbeda mungkin dengan sekarang ya, terlepas dari dampak positifnya juga yang banyak, tapi salah satu dampak yang jadi negatif tuh mungkin itu. Iya gitu. Mungkin bukan aturan yang salah ya, karena betul. Bukan kita juga hargai kan, kita juga tentu mengapresiasi, menghargai penelitian ataupun ya kajian-kajian yang pada akhirnya ada pada kesimpulan semisal ujian negeri bukan dihapuskan atau apa, fungsinya dialihkan, tidak lagi sebagai tolok ukur kelulusan ya, nggak ada yang salah gitu. Tapi mungkin lebih kepada apa ya, mungkin kesiapan atau mentalitas belajar yang berbeda ya. Kalau mungkin itu kenanya di kita atau mungkin di zaman orang tua kita yang jauh lebih apa ya, gangguan terhadap aktivitas belajar itu lebih sedikit gitu kan. Nah, kontaminasinya ya bisa-bisa aja gitu kan, dan betul esensinya dapat. Cuman memang mungkin yang saya tangkap dari yang Pak Opik apa ya, risaukan itu adalah ketika anak-anak tuh jadi kehilangan semangat belajarnya. Nah gitu, jadi kan dari nama ujian lulus gitu. Jadi kelulusan itu sudah di tangan anak, bukan lagi di tangan sekolah, bukan lagi di tangan guru ya. Ya itu tidak bisa dipungkiri sih dampaknya, sehingga ya anak ada di jenjang akhir atau di klaster akhir itu bukan tambah rajin gitu kan, tapi tambah santai. Tambah santai karena ngerasa ya nggak ada beban. Betul. Dan mungkin kalau secara umum dulu mungkin kita kalau belajar tuh Pak Tatang, kita nganggapnya kalau belajar itu harus dari guru anu dan harus di tempat anu, harus di majelis tertentu. Jelas gitu. Meskipun itu harusnya jadi fondasi, kalau belajar itu harus ada gurunya, kita yang datang tuh. Betul. Kalau sekarang kan mungkin karena ada framing belajar itu bisa didapatkan dari manapun, sehingga pada akhirnya kita bisa jadi tidak menghormati guru, tidak menghormati majelisnya, karena saya bisa dapat dari manapun. Belajar itu mungkin sekarang jadinya lebih lebar, lebih luas. Iya betul. Dampak globalisasi seperti dan ya memang suka ingat ya dulu waktu kuliah atau apa gitu ngomongin globalisasi ya, akhirnya kan ya memang yang jauh itu jadi dekat gitu kan, yang akhirnya tapi ya di satu sisi yang dekat jadi jauh gitu kan. Ya betul memang. Dan ngomongin tentang belajar ya pada akhirnya itu bisa berdampak pada ya mentalitas, termasuk etos belajar gitu kan. Etis belajarnya juga sama gitu kan, dimana ya kalau dulu ya kita diantar sama orang tua kan, bahkan untuk skala ngaji di masjid atau di musola kan kita diantar sama orang tua, ada jelas dititipkannya gitu. Nah, ya meskipun sekarang masih ada di lembaga-lembaga formal, tapi jauh di proses pembelajaran yang lebih banyak. Sekarang kan ya sudah tidak ada lagi menitipkan atau apa ya, intinya mah ya untuk mengatakan bahwa saya belajar di sini atau anak saya belajar di sini, itu memang tantangannya. Gitu. Jadi memang masya Allah gitu. Ya zaman emang berbeda gitu, tapi bukan berarti
berarti ya ada hal yang harus kita lupa juga sih dari apa yang sudah berlalu. Itu ya tadi, jadi kondisi ujian mungkin ya tadi sekali lagi ya pemirsa bukan untuk menyalahkan kurikulum ya. Jadi kita juga sama support gitu kan, kita ikut dengan kebijakan kurikulum yang ada. Tapi di satu sisi kita juga nggak bisa berhenti dengan oh ini udah jadi kurikulum, ini udah jadi aturan. Kita harus cari solusi. Dengan kondisi yang baru sekarang gitu, anak-anak gimana kondisinya, keterlibatan mereka di lingkungan belajar, dengan justru mereka lebih nyaman dengan dunia yang jauh, dunia mayanya. Dan mereka kurang peka justru dengan orang-orang terdekat, bahkan keluarga yang ada di rumahnya. Ketika di sekolah interaksinya jadi kurang, karena mungkin mereka merasa lebih nyaman dengan dunia maya itu. Itu juga jadi tantangan baru juga buat kita. Iya betul, makanya para pemirsa, warga Nalarasa, ayah bunda yang menyimak gitu kan, ataupun mungkin teman-teman yang juga saat ini jadi siswa gitu kan, jadi pelajar atau mahasiswa, ada gak kira-kira kesan yang sama? Oh iya ya, asa kurang greget gitu kan. Meskipun kalau di mahasiswa nggak tahu, tapi kalau lihat skripsi masih halus gitu kan. Kalau mahasiswa skripsi nggak diubah. Kebayang kan kalau skripsi nggak wajib, kayaknya mah makin gimana kan. Jadi silahkan boleh komen, boleh beri masukan, kesan-kesannya disampaikan sejauh mana sih apa yang teman-teman rasa, keresahan, dan boleh juga kira-kira sudah mulai masuk saran atau apa yang mungkin itu bisa jadi apa ya, mungkin tidak secara sistemik solusinya, tapi lebih kepada apa kemauan diri sendiri. Oh iya nih, asa nggak greget, tapi aku mah gini. Nah itu kan bisa jadi solusi buat kawan-kawannya yang mungkin bisa jadi resahnya sama, tapi bingung cari jalan keluarnya mau seperti apa. Itu ya kalau dari Pak Upik itu yang pertama ya, masalah itu. Gitu. Kalau dari Pak Tatang mungkin ada pandangan lain? Kalau dari saya hampir sama sebetulnya. Kalau ngomongin apa ya tadi secara sistem gitu kan, ada ketidaksiapan sistem yang sistemnya baik sebetulnya mah, keputusannya baik, tapi kitanya, objeknya, atau mungkin lebih spesifik anak-anak kita yang pelajarnya yang memang belum siap dengan hadirnya sistem itu. Makanya ya lanjut dari sana, kalau saya pribadi yang menjadi keresahan atau apa ya refleksi lah dari fakta dunia pendidikan kita hari ini, apalagi kita yang punya apa ya dasar sebagai seorang muslim, itu adalah tentang kalau bahasa Buya Hamka, saya mengambil apa yang beliau bahasakan itu dengan giroh dalam belajar, giroh dalam berislam, lebih dari itu. Giroh itu kan sering diartikan cemburu gitu. Ya ibarat ayah bunda pemirsa yang udah menikah gitu kan. Kalau lihat pasangannya mungkin nggak berniat sih, cuman kata saya kok nggak secantik mau ketemu sama saya gitu kan. Mau berangkat ke pengajian misalnya istrinya pakaiannya lebih rapi dibandingkan mau berangkat sama kita. Kita kan pasti ada nah sih gitu. Atau misalnya pasangan kita lebih asik ngobrol sama temennya dibandingkan sama kita, itu kan ada rasa cemburu. Dan rasa cemburu itu kan muncul dari apa kira-kira? Dari cinta kan, dari rasa memiliki. Nggak mungkin orang itu cemburu terhadap sesuatu yang yang apa, yang bukan milik kita, yang nggak kita cintai. Kita kan nggak mungkin cemburu sama pasangan orang lain. Betul. Justru kita rasa cemburu, respect itu muncul karena ya orang tertentu itu gitu ya. Karena orang itu milik kita. Milik kita. Memiliki keterikatan dengan kita. Nah, apa sih kaitannya dengan belajar ya gitu? Anak-anak itu atau ya belajarlah saat ini memang giroh dalam belajarnya paling. Jadi belajar belum dimaknai sebagai kebutuhan mendasar. Belajar juga tidak dimaknai sebagai dunianya mereka. Padahal kan sebetulnya ya belajar itu adalah dunianya anak-anak gitu. Ya usia sekolah itu memang tugasnya untuk belajar, bukan untuk cari uang gitu kan. Betul. Dengan banyak di murid kita bukan bernyaman-nyaman ya nanti lagi itu kan.
para ulama, para pakar udah sering sampaikan ya waktu muda tuh waktunya belajar, waktunya susah payah, waktunya ya mau pusing kalau kata bahasa sekarang. Dan sekarang anak-anak menganggap masa mereka itu justru bukan masa untuk itu, justru sebaliknya masanya senang-senang, leha-leha, menikmati fasilitas orang tua dan sebagainya. Ya. Jadi giroh untuk menyadari belajar itu bagian dari hidupnya kurang gitu kan, itu sih. Yang kedua, lebih luasnya giroh itu apa tadi, giroh terhadap Islam. Giroh terhadap Islam. Iya, giroh terhadap Islam maksudnya ya bagaimanapun juga kita sebagai umat Islam mau gak mau harus dong meyakini ana muslimun qabla kulli syai'. Saya ini orang muslim kok sebelum apa-apa gitu kan. Artinya kan nanti ada juga nahnu du'at qabla kulli syai' gitu kan. Intinya menyadari ya saya teh muslim. Dan kalau nggak gitu ya jadi masalah. Ya contoh kayak Gaza kan sekarang. Ya mengapa sampai ada ada kemauan ngebela gitu. Jangan dulu bilang perang atau apa-apa gitu kan untuk bisa benci kepada apa yang dilakukan Israel itu kan ada gitu. Kepekaan itu kurang begitu muncul gitu jadinya. Betul gitu. Makanya kalau saya suka ada aneh selama dia ngaku agamanya muslim tapi nggak benci aja sama Israel atau sama hal-hal yang beririsan dengan Israel, berarti girohnya hilang gitu. Nggak respect sama sekali gitu. Iya betul, pada ya. Dan itu sih mentalitas yang ada pada pendahulu kita gitu kan. Ya misalnya kemarin saya baru ngobrol sama guru-guru gitu kan, bahas tadi ada satu dia di balik lagi apa yang disajikan oleh Buya Hamka, Imam Tuanku Imam Bonjol dulu kalau nggak salah itu hampir akan menghentikan perlawanannya kepada Belanda. Jadi nggak akan ngelawan ya, buat ngapain ngelawan gitu. Tapi di satu titik ada wacana masjid itu mau dijadiin kandang kuda. Gitu. Jadi masjid itu mau dijadiin kandang kuda. Gitu. Jadi masjidnya mau dijadiin kandang kuda, masjidnya mau dijadiin ya kandang kuda lah gitu ya. Masjid mau dijadiin kandang kuda gitu ya. Tempat suci buat kita sujud. Akhirnya kan di sana girohnya, kecintaannya terhadap Islam itu akhirnya membangkitkan sampai pada akhirnya melawan. Nah itu. Dan nggak tahu sih, tapi yang saya lihat ini mah kita refleksi saja ya, dunia pendidikan saat akar masalah bullying, pergaulan bebas, atau apapun yang kita anggap sebagai penyakit di kawan-kawan kita, itu awalnya dari nggak adanya giroh, baik di anaknya, mungkin di sekolahnya, atau bahkan di keluarganya. Nah itu keluarga Pak. Berkaitan tadi yang disampaikan sama Pak Tatang, ada dua yang menurut Ana menarik. Yang pertama berkaitan tentang mental. Nah, zaman sekarang kan sebetulnya nggak hanya di anak muda sih, kan tentang mental health itu dimunculkan ya. Dan nggak tahu juga lahirnya si mental health itu teh lagi naik ya. Naik banget. Apakah itu dari pandangan secara umum dan justru bahkan itu mungkin jadi racun untuk kita dengan gembar-gemborkan tentang mental health, jadi ketahanan mereka untuk belajar juga jadi luntur karena ternyata belajar itu menyulitkan, akhirnya nyari kenyamanan dan sebagainya. Sehingga akhirnya apakah itu juga menjadi melemahkan girohnya? Betul. Yang pertama itu. Yang kedua itu apakah muncul juga dari latar belakang orang tua mungkin atau keluarga yang bisa jadi arahnya ke anak-anak yang ya gitu mungkin ya betul. Berbeda. Makanya betapa pentingnya apa ya, kalau saya misalnya belajar dari guru-guru kawan-kawan saya misalnya banyak pegiatnya ya, kalau yang kita tahu mungkin ada INSIS Bandung, ada INSIS. Mereka selalu mengatakan kalau mau Islamisasi salah satu yang nggak bisa dipungkiri itu adalah Islamisasi ilmu pengetahuan. Dan salah satunya ya kalau tadi ngomongin ilmu pengetahuan misalnya, kita sekali lagi sedang tidak menunjuk atau sedang tidak mengkritis, ini refleksi aja. Kalau ngomongin tadi ya mental health gitu kan, atau misalnya hal-hal yang berkaitan dengan kenyamanan diri, ya kita cari referensinya itu dari siapa dan dari mana, gitu. Karena kalau kita misalnya bukan berarti apa ya kita
tidak merasa penting adanya kenyamanan, bukan, tapi misalnya yang sering kita lihat saja dari sirah para nabi gitu kan, asar para ulama gitu kan, contoh-contohnya. Dan memang ya kenyamanan itu tidak disediakan untuk anak-anak gitu kan. Bahkan kalau tadi balik lagi yang sadar girohnya terhadap Islam, kenyamanan itu tidak disediakan untuk di dunia. Iya. Kalau kita ingin selesai, ingin istirahat, berarti ya ingin selesai juga kiprah kita di dunia. Itu kalau ngomongin tadi misalnya mental health secara apa ya, secara referensi. Makanya ya kalau saya sering dengar dan banyak kok sekarang referensi guru-guru kita, pakar-pakar yang menjelaskan mental health, tapi kan enggak juga bertentangan dengan apa ya, dengan nilai-nilai keislaman kan ada banyak gitu. Kalau yang keluarga benar tadi, nggak tahu sih, tapi tapi pernah gak Motet ada keluarga yang seolah giroh terhadap anaknya aja, kecemburuan terhadap anak dan istrinya lemah, ada gak? Gimana tuh? Maksudnya gini, kita ya balik lagi sebagai umat Islam, yang memfasilitasi anak pakaiannya terbuka siapa? Iya. Iya. Gitu. Mungkin karena bisa jadi itu nyambung atau enggak. Jadi mungkin dulu pendidikan keluarga di kita ada juga beberapa mungkin orang-orang yang menangkapnya karena dulu ngerasa capek gitu ya dengan pendidikan yang seperti itu, terlepas mungkin dampak positifnya di beberapa orang berbeda, tapi mungkin bagi dia itu menjadikan dia yang sekarang itu ngerasa trauma dengan pendidikannya yang dulu. Iya. Dengan beliau mereka ini menerjemahkan ke anak-anaknya untuk membebaskan segala hal bentuk apapun bagi mereka selama itu di sudut pandangnya baik. Termasuk luka pengasuhan berarti ya. Yang kalau mirip-mirip apa luka pengasuhan yang memang dia merasa dunia dulunya apakah gak nyaman atau itu mungkin ya, maksudnya efek ke mereka sebagai orang tua sekarang itu menerjemahkannya mungkin dengan keterbatasan ilmu juga bisa jadi dengan kepemahaman keagamanya kurang, sehingga menerjemahkan ke anaknya itu asal nyaman, saya sebagai orang tua tidak mengekang gitu. Akhirnya betul. Mereka tuh udah bebas aja, seakan-akan tidak ada aturan, tidak ada yang kamu harus gimana gitu ya, yang penting kamu nyaman, kamu enaknya gimana ya sok aja. Tapi setuju sih, saya pernah di yang Akil Balik Institute tuh pernah beliau yang waktu itu fasilitatornya ngasih teori yang tentang kanvas imaji, di mana ya setiap orang itu punya kanvas yang kosong, yang pada akhirnya ya pemaknaannya itu kita yang ngisi sendiri, termasuk orang tua. Nah, dan tadi betul banyak orang tua itu yang apa yang dia lakukan kepada anaknya itu kan dia ambil datanya, ambil referensinya dari apa yang dia alami dari orang tuanya, dan ya efeknya banyak gitu kan. Responnya ada yang kayak tadi dia asal beda lah gitu gitu kan. Tadi kalau misalnya sama orang tuanya merasa dikekang, asal banyak aturan, asal sebaliknya gitu. Akhirnya dia nggak bikin aturan. Atau ada yang karena saya mah dulunya dididik keras, saya juga ke anak harus keras. Jadi ada yang 100% sama, ada yang 100% kontra. Nah, dan itu dua-duanya bisa jadi nggak tepat gitu kan. Padahal ya karena kondisi keluarganya bisa beda, kondisi anaknya bisa beda. Tapi ya benar, itu bisa jadi alasan kenapa ada keluarga yang seolah memberikan kebebasan. Bukan nggak paham aturan sih. Misalnya gini, saya mah waktu kecil merasa tidak dipercaya sama orang tua, sampai nanaon wae ditanyain gitu kan, main sama siapa ditanyain gitu kan. Kita nganggapnya merasa tidak dipercaya, akhirnya saya mah udah percaya ke anak saya. Makanya temannya mau siapapun dibebasin, mainnya jam 9 belum pulang pun dibiarin. Ya bisa jadi gitu sih. Tapi baik lagi ke Giro emang. Ya bagi saya itu jadi catatan sih Pak Taufik.
Karena ya dulu kita terakhir kan kasus apa ya, yang di Madura gitu kan. Maksudnya ini ngomongin mentalitas orang kita ya, yang carok atau apa gitu. Jadi giroh tuh intinya mah nggak mau harga diri sendiri, harga diri keluarga, apalagi kalau kita Islam ya, harga diri Islam itu dicabik-cabik, dilemahkan gitu kan, tidak dihargai. Makanya ya pendidikan balik lagi bagi saya itu jadi problem besar ketika anak-anak yang belajar itu nggak tahu harga diri apa yang harus mereka bela dengan cara belajar gitu kan. Akhirnya ya tadi belajarnya asal-asalan, masih ada ya, meskipun yang serius banyak, betul. termasuk pergaulannya bebas karena nggak tahu siapa yang harus dibela, bahkan dia bingung untuk membela dirinya sendiri karena pendidikan tentang giroh itu yang kurang. Itu sih. Jadi tadi dari Pak Taufik ngomongin secara struktural berarti ya, secara sistemik gitu, ada sistem yang ada gap gitu dari sistem sama penerima sistem. Terus dari saya tadi ngomong lebih ke mentalitas belajar yang saya sebut menukiknya giroh. Ada lagi kira-kira ya? Atau mungkin Pak Tatang dari sudut lingkungan pendidikannya juga yang bisa jadi salah fokus, misalkan salah orientasi, iya. Entah itu dari lingkungan pendidikan atau cara orang melihat lingkungan pendidikan yang mungkin yang hanya dilihat itu dari covernya saja, dari yang terlihat saja. Oh, lembaga pendidikan ini fasilitasnya lengkap, anak saya akan terfasilitasi gitu ya. Atau mungkin misalkan yang terlihat muncul pialanya banyak gitu di lemarinya. Tidak, emang pasti rata-rata orang tua gitu sih, apa yang terlihat gitu, tanpa mungkin sebetulnya ada yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, dan itu menjadi yang harus utama dan pertama kali, lebih utama dari piala, lebih utama dari bangunan. Bukan berarti itu tidak perlu dipertimbangkan juga, tapi sepertinya ada hal yang seharusnya itu jadi pertimbangan utama dan ditanyakan lebih awal mungkin ya, ketika kita nyari lembaga pendidikan atau kita akan mendidik anak kita di pendidikan yang seperti apa. Itu tuh harus jadi obrolan pertama mungkin. Biaya bukan apa ya, ya bisa jadi hakikat pendidikan itu sendiri. Jadi bukan biaya, bukan tapi hakikat pendidikan. Ya yang mungkin perlu orang-orang tuh ngehnya ke situ dulu mungkin. Desain mungkin ya, tujuan pendidikan dari lembaga itu. Ya dari lembaga itu ataupun dari kita yang mencari lingkungan pendidikan. Ataupun dari kita yang ya intinya harus ada daya, mungkinnya harus ada ya sama. Kalau kita mau pergi punya tujuan, punya petanya gitu kan, harus jelas kan ya, nggak asal ikut travel tapi nggak tahu travelnya kemana. Ya pendidikan juga sama gitu, bukan ngomongin tentang fasilitasnya gitu ya saja. Kayak travel kan, ini enak fasilitasnya, makan sehari 5 kali gitu kan, tidur nyaman 5 kali gitu kebanyakan kan. kayaknya 5 kali gitu kan. Tapi destinasi travelnya misalnya ke tempat yang nggak kita harapkan. Gitu ya, kan. menarik tuh, travel jadi fasilitasnya lengkap, tapi tujuannya nggak jelas gitu kan. jelas. Gitu kan. Ya nggak jelas, atau tujuannya ke tempat yang nggak istimewa buat kita. Ya kita berangkat dari Bandung, tujuan travelnya kemana? Ke Soreang, gitu kan. Fasilitas lengkap tapi tujuannya asal gitu kan. Ya benar sih ya. Jadi memang karena ya dalam Islam pun benar, pendidikan itu jelas tujuannya gitu kan. Harus bikin apa, harus menciptakan apa gitu. Ya banyak ya, misalnya kalau kayak saya nukil misalnya Syekh Naqib Al-Atas, beliau kan menyebutkan tujuan pendidikan itu menciptakan good men, orang-orang yang baik. Itu kan jelas gitu. Meskipun nggak sesimpel itu sih secara maksudnya ya, kalau kita ingin tahu penerjemahan beliau tentang orang baik bukan orang baik
seperti yang menurut kita gitu kan, orang yang suka senyum mau menolong atau apa bukan baik itu gitu kan, tapi apa maksud orang baik yang menurut Al-Atas yang tidak bisa terlepas dari konsep ilmu adab dan sebagainya. Atau misalnya saya waktu dulu ya belajar sempat nyantri gitu kan di pesantren, kalau ditanya emang apa sih tujuan dari belajar gitu kan, tujuan dari belajar apa. Maka kalau saya sih dulu suka dihadapkan dengan satu ayat dan satu hadis. Ayat itu yang apa, atau yang memang isinya gini kan, auzubillahi minasyaitonirrajim, saya lupa lagi, yang liyatafaqahuna fiddin. Nah, jadi falaulana apa, jadi tidak perlu semua waktu itu ya konteks ayatnya, semua orang muslim itu yanfiru kafah, nggak usah semuanya pergi ke ke area perang gitu. Tapi falaula nafarum minkum, tapi ada satu kelompok dari mereka itu yang fokus saja untuk belajar. Nah, sehingga saat yang perang pulang, mereka sudah ada orang-orang yang siap untuk memberikan pengajaran. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya suka diingatkan dengan hadis yang itu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau balik lagi ke sama tuh tadi kata Nabi Al-Atas, pendidikan itu melahirkan orang baik. Nah, hadis ini nyebutin kalau mau baik kehidupan kita, maka harus yufaqihu fiddin gitu. Kalau yang saya dapatkan salah satunya, bahkan selalu jadi jadi fondasi itu adalah tujuan pendidikan itu menuju tafakuh fiddin sebagai umat Islam ya. Jadi mau dimanapun sebetulnya mah nggak usah jadi pesantren gitu, nggak usah jadi pesantren. Pendidikan itu ada gak irisan atau angin-angin yang anak itu diarahkan lebih paham terhadap agama. Gitu. Ya bahkan mungkin kalau dilihat dari sudut pandang secara nasional pun sesuai dengan visi misi yang ada di undang-undang gitu ya, betul, selaras ya, sesuai lah, betul, yang mengembangkan peserta didik yang beriman gitu kan, bertakwa gitu kan, bahkan panjang di situ ada berakhlak mulia, betul. Dan memang itu tujuannya. Faktanya ya kita bisa lihat dari opini masyarakat gitu kan, bahwa banyak sekolah yang fasilitasnya bagus, representatif gitu kan, mungkin bahkan prestasi pialanya banyak, tapi lingkungannya saya nggak nyebut lembaga pendidikan nggak mau memproduk anaknya yang baik, nggak mungkin ya, karena ya apalagi kita ada di budaya di Indonesia ketimuran itu ya, pasti semuanya kalau secara bahasanya ya pastilah, kalau ditanya mau nggak sekolah mau menciptakan anaknya, pastilah baik sekolah. Tapi kalau yang spesifik di program secara sadar itu mungkin yang bisa kita pertimbangkan termasuk oleh pemirsa gitu. Dari sekolah mana sih yang benar-benar tadi anginnya itu ada ke arah tafakuh fiddin, nggak harus masuk ke visi misi, nggak harus, tapi aktivitasnya, fasilitasi gurunya, mungkin fasilitasi programnya. Jadi nggak melulu nonjolin fasilitas kata Pak Taufik, nggak terus nonjolin prestis di bidang prestasi, tapi ya kalau kita di JSIT itu pernah disebutkan sekolah yang bisa menghadirkan bi'ah sholihah. Gitu. Jadi ya itu ya, betul, berarti harus nyari. Dan itu kata Pak Opik jadi masalah. Ya karena dengan tadi permasalahannya banyak. Maksudnya di zaman dulu masalahnya juga ada, sekarang juga ada. Jadi kita pada akhirnya kan harus kembali lagi ke inti, dengan metode yang berbeda, dengan permasalahan yang berbeda itu, biar kita tidak hilang arah, gitu ya, biar tetap
pada intinya pendidikan itu di mana ya yang harus didahulukan, dan jadi lain itu tafakufidinnya dulu, berarti baru nanti apa namanya komplement yang lainnya masalah teknologi, entrepreneur apapun itu ngikut setelah tafakufidinnya dapat gitu. Kita bercermin dari siapa mungkin Pak Tatang? Yang sudah jelas ya pasti Rasulullah ya, Rasulullah bagaimana beliau dulu sebagai pedagang dengan karakter tafakufidinnya gitu, dikasih gelar Al-Amin di usia masih belasan tahun. Betul. Kemudian beberapa ilmuwan juga tokoh-tokoh muslim dulu, perawat siapa, Fatimah Al-Fihri gitu kan. Dikenal sebagai perawat muslim dengan kefakihannya gitu ya, dengan dan mungkin tokoh-tokoh yang lain yang kita udah ada contohnya sebetulnya. Dan faktanya emang dulu ilmuwan itu pasti ulama. Ya, dilahirkan dari tokoh-tokoh muslim justru ya. Gak ada yang kayak kita hanya pakar fisika, hanya pakar kedokteran, hanya pakar ilmuwan yang umum. Dulu tuh pasti sebelum dia jadi pakar, misalnya Ibnu Sina sebelum jadi pakar kedokteran, dia udah terlebih dahulu hafal Quran. Jadi emang itu ya sebetulnya udah jelas konsepnya udah jelas dari dulu tuh ya. Pasti sebelum ke yang lain itu pasti agamanya dulu kuat. Dan emang ya mungkin di masyarakat kita hari ini masih banyak mungkin orang tua, mungkin lembaganya, apalagi anaknya yang dia itu milih sekolah itu masih enggak lihat dulu nih sekolah kemana arahnya. Meskipun ya kita juga temui banyak kok orang tua yang kalau ditanya mau seperti apa, pesantren masih menjamur kok gitu kan. Tapi ya kesadaran kalau diperbandingkan gitu kan kualitasnya ya masih banyak masyarakat kita yang belum tercerahkan. Ini pada gitu. Sebelum dilanjut, khawatir ada yang masih tafakufidin apa ya gitu ya. Tadi fakih din gitu, khawatir ada yang belum apa namanya perlu penjelasan juga. Tafakufidin itu awal katanya atau misalkan definisinya gimana biar yang nonton juga masuk gitu obrolan kita tadi yang saya mungkin nggak akan sedang tidak menyampaikan definisi ya, apalagi definisi dalam sudut pandang para ulama. Tafakufidin kalau balik ke konsep para ulama tentu sangat nilai-nilai luhur gitu, nilai-nilai yang ada di Menara Gading yang kayaknya hanya 1-2 orang yang bisa mencapai itu. Tapi paling tidak nilai tafakufidin yang kita bisa pahami secara secara kolektif gitu kan, masuk mungkin ke pembacaan kita lebih kepada tadi pembelajaran atau proses mencari ilmu itu membuat kita jauh lebih paham secara mendalam dengan agama kita. Gitu. Jadi memang diarahkan untuk lebih paham gitu kan. Makanya fakih itu kan paham gitu kan. Din ya kita literal aja ya, pengertian din itu agama. Jadi lebih paham, lebih melek dengan apa yang sudah jadi kewajibannya. Makanya turunannya kalau para ulama tuh nggak ada diferensiasi ilmu agama, ilmu umum, nggak ada. Oh itu mah khusus belajar ilmu agama, oh ini mah khusus belajar, nggak ada. Para ulama itu kan yang ada itu mana fardu ain, gitu kan, mana fardu kifayah, gitu kan. Ya kalau menurut saya sebagai seorang muslim ngomongin baca tulis Quran itu udah bukan jadi bukan jadi keharusan sampling gitu. Dari satu kelas cukup 1 orang enggak. Itu mah semua wajib gitu kan. Jadi simpelnya gini aja, kalau sekolah yang tafakufidin ya tadi baca Qurannya kira-kira ada gak arahan kurikulumnya yang memang ngomongin baca Quran semua sudah harus punya kualifikasi kemampuan pribadi. Ngomongin fikih sholat gitu kan, sholat, zakat, pemahaman terhadap saum, disuruh gak anak-anaknya untuk paham secara personal? Gitu, gak cukup nerima keputusan. Singkatnya ya kalau lebih idealnya lebih jauh lagi paham tentang sistem pengambilan hukum dan sebagainya gitu. Betul. Tadi yang paham terhadap ilmu agama itu tidak
hanya ke situ gitu ya, arahnya lebih umum. Bahkan ya semua aspek kehidupan itu ada dalam ilmu agama gitu. Termasuk balik lagi ke yang tadi ngomongin Giro, lebih cinta terhadap agamanya, yakin bahwa Islam ini akhlak gitu kan paling tinggi dan dia harus diperjuangkan, harus diinikan. Tidak lantas kan banyak sekarang mah ya faktanya status keilmuannya tinggi. Itu kan apakah sarjana atau bahkan mungkin doktoral, bahkan sudah profesor. Tapi untuk menyatakan, padahal dia muslim, tapi untuk menunjukkan, menyatakan bahwa saya ini muslim, dia nggak berani. Gitu kan. Masih nunjuk kepada kawan-kawan kita yang padahal ya cuma ngajarin fikih, tapi kenapa harus disebut teroris atau hanya disebut gitu kan, stigma intoleran gitu kan, ya terlepas tapi maksudnya saat kita menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim gitu kan, tapi ternyata nggak pede, berarti kalau saya gitu aja, berarti itu belum tafakuh gitu kan, gitu modal itu mah gitu kan, efeknya gitu. Jadi internalisasi ke agamanya itu nggak masuk. Jadi nggak ada apa ya, dari yang dipelajari itu pada akhirnya nggak ada sumbangsih untuk Islam itu sendiri. Justru menghasilkan anak-anak yang jadi takut terhadap Islam. Itu mah udah saya pastikan model pendidikan itu tidak ada angin-anginnya ke arah aku Dindin. Tapi framing seperti itu teh ada di tokoh-tokoh sekarang ya, justru mereka dengan identitas keislamannya itu jadi takut gitu ya. Iya gitu. Ya, betul. Dan Masya Allah gitu kan, saya banyak terpanggil gitu ya ketika kemarin diskusi ngomongin Giro bukunya sama teman-teman di sekolah gitu kan. Jadi itu framing yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam gitu. Ada istilah fanatik, kalau dulu mah istilahnya, kalau sekarang kan intoleran ya bahasanya, atau apa disebutnya aliran-aliran yang menjurus ke terorisme gitu kan. Nah, kalau dulu mah istilahnya itu fanatik. Jadi kalau ada yang ngajarin fikih, ngajarin apa, disebutnya tuh fanatik. Padahal ya bagi seorang muslim penting tetap menunjukkan dan menyadari identitasnya sebagai seorang muslim. Jadi ya ternyata banyak ya masalah, apalagi kalau kita munculin kayaknya nggak tahu sesi ini akan habis berapa lama. Tapi kalau udah ngobrol gini biasanya suka jadi keenakan ya, suka kebanyakan. Tapi paling tidak saya pahami ada dari hasil obrolan kita paling tidak tiga masalah mungkin refleksi kita terhadap dunia pendidikan hari ini. Jadi masalah regulasi yang dia belum sesuai dengan kultur belajar anak gitu kan. Yang kedua adalah ngomongin Giro, ngomongin semangat belajarnya, keterikatan siswa dengan belajar, apalagi dengan agamanya. Dan yang ketiga adalah nilai orientasi dari lembaga yang ada. Sedangkan ya tiga hal ini selalu dihadapkan dengan perkembangan zaman yang terus berubah dan berbeda-beda. Betul. Makanya kalau nggak dipikirin ya minimal kayak kita diobrolin, direfleksikan, nggak akan beres-beres gitu. Nah, kira-kira nih Pak Taufik, kita coba cari aja, bukan solusi sih, tapi lebih kepada masalah ini dari literasi yang mungkin Pak Opik dapatkan, dari obrolan diskusi yang lainnya. Kira-kira nih tiga masalah ini bisa kita ikhtiarkan jalan keluarnya dengan apa? Jadi ketiga tadi ya, mungkin yang lebih dekat di perkembangan zaman mungkin ya, yang langsung ketika pada tangannya ini tuh langsung muncul gitu ya, fenomena anak-anak sekarang dengan kondisi yang berbeda zaman kita dulu, zaman anak-anak sekarang. Mereka dekat dengan dunia maya, dengan gadgetnya gitu ya. Kayaknya mungkin kita memang harus menyesuaikan, harus beradaptasi dengan zaman yang sekarang. Seperti mungkin ulama-ulama wali kalau zaman dulu ketika Islam masuk ke Indonesia, mereka menyesuaikan dengan budaya Indonesia, menyampaikan
syiar berdakwah dengan wayang, Iya. gitu ya. Mungkin kita juga harus seperti itu. Kalau misalkan anak-anak mereka sedang ramai dengan TikTok, mungkin dengan apa namanya ya video-video seperti itu, mungkin kita bisa masuk ke mereka, menyampaikan dakwah ke mereka Betul, dengan betul. mereka tetap sebagai konten kreator di TikToknya, tapi nilai-nilai agama yang masuk. Oh, jadi inovasi, kreativitas dalam memfasilitasi anak-anak, dalam memberikan pengajaran yang memang harus kita sesuaikan dengan zaman. Ya itu mungkin yang dimaknai dengan hidup di zaman mereka gitu ya, gitu kan ya. Karena memang ya zaman mereka bukan zaman kita. Kita nggak tahu 5-10 tahun ke depan perkembangan teknologi apa lagi nih yang ada. Dan memang ikhtiar kita semaksimal mungkin ya betul kreatif ya, inovatif, ada pendekatan yang lebih masuk gitu kan, tentu dengan nilai-nilai yang kuat, tidak pudar gitu ya, jangan sampai apa namanya kekiniannya dominan, budayanya dominan, tapi intinya justru tidak muncul gitu, ketutup atau malah justru hanya dijadikan gimmick mungkin ya. Makanya tadi mungkin narik awal ketika Pak Opik bilang tentang kita ada di pendidikan zaman dulu, yang ditarik itu berarti semangatnya, nilai-nilainya, kekuatan terhadap berkaitan nilainya, dengan tadi ya. Bukan berarti belajarnya harus kayak zaman dulu gitu kan ya, metodenya ceramah terus gitu kan. Emang betul ya, kita nggak bisa metode ceramah terus, tapi ketika anak tadi kata Pak Opik kasih project buat bikin podcast, buat bikin konten, tapi kita titipi kontennya, misinya, mereka akan jauh lebih terbuka. Jadi yang pertama ya betul ya. Termasuk mungkin orang tua di sini ya, bisa melakukan pendekatan itu gitu. Jadi untuk mengajarkan sesuatu, memahamkan sesuatu, bisa menggunakan produk-produk zaman teknologi hari ini gitu kan. Makanya ya iya, saya termasuk yang setuju kayak media, kayak handphone dan sebagainya itu bukan sesuatu yang harus dijauhkan, bukan sesuatu yang harus kita kebiri dari anak-anak gitu kan. Karena ya zaman sekarang ya. Dan banyak kan pakar parenting mengatakan ya sudah nggak mungkin, dan itu mah bagian dari kehidupannya gitu kan. Yang ada adalah kita justru yang harus lebih tahu, yang padanya kita pun menguasai. Iya itu bisa. Dan mungkin buat ayah bunda ataupun warga Nalarasa ini bisa jadi inspirasi gimana kita jauh lebih melek terhadap teknologi sebagai media kita memberikan pengajaran gitu kan. Benar-benar. Ada lagi nggak Pak kira-kira tentang solusi yang bisa dihadirkan atau ya tadi refleksi Tafakufidin ini ya salah satunya mungkin juga kita bisa jadi membuka ruangan-ruangan karena tadi kalau misalkan berbicara tentang objek, salah satunya mungkin itu di perkembangan zaman anak-anak sekarang, gimana kita juga mungkin selaku yang ada di lingkungan pendidikan, pelaku yang menjadi pengajar, kita ngobrol mungkin dengan orang tua yang mereka juga jadi support sistemnya anak-anak, perlu memiliki pemahaman yang sama. Entah itu ruangan-ruangan itu mungkin harus dibuka juga kepada orang tua, bagi orang-orang yang sudah ngeh gitu ke arah sana. Kita harus menyampaikan itu minimal dari istilah aja ya. Ya betul gitu kan ya. Jangan sampai istilah tafakuh ini istilah asing gitu. Betul. Padahal ya harusnya kita yang hidup di dunia pendidikan, apalagi misalnya kawan-kawan yang ada di pesantren, di sekolah-sekolah Islam, jangan sampai nemu kata tafakuh teh naon gitu. Padahal itu adalah ya spirit. Jika reka baso tapi apa baso aneh gitu. Ya mungkin sebelum ke lingkungan umum bahkan harus ada di lingkungan pendidikan. Iya betul gitu. Perlu tuh ya di survei mungkin dari sekian guru sekolah Islam, guru pesantren, berapa persen sih yang tahu istilah tafakuh, berapa persen yang paham gitu. Belum ke anak-anaknya, anak-anak enggak istilah tafakuh itu apa. Karena itu ya berpengaruh, benar berpengaruh. Ya kayak apa ya, kayak istilah-istilah zaman sekarang aja gitu kan. Dulu kita nggak tahu apa yang dimaksud dengan hoax gitu kan. Naon sih hoax naon gitu kan. Tapi kan makin kesini jadi tahu gitu. Oh iya benar. Jadi memang harus ada apa ya, ruang-ruang terbuka yang itu apa
bisa lebih membuat masyarakat jadi melek. Betul. Dengan apa itu tafakuh. Ya, jadi ingat obrolan dengan Ustaz Hasan dan Faruqi. Jadi jangan sampai sholat itu hanya ritual, gitu ya. Bahkan yang kita anggap ibadah aja jangan sampai kosong, gitu, tanpa kita pahami lebih dalam sholat itu apa. Ya bahkan kehidupan yang mungkin sifatnya duniawi dan bernilai ukhrawi juga kita harus memahami itu, dan kita nggak akan tahu itu kalau kita nggak fakih. Gitu ya. Benar. Dan benar, jadi tadi ya harus lebih ada fasilitas. Dan mudah-mudahan Nalarasa ini jadi ruang buat pemirsa, buat warga Nalarasa untuk lebih familiar lagi apa sih tafakuh itu, ataupun istilah-istilah ataupun ya nama-nama lain yang itu sebetulnya harus familiar dengan telinga. Dan benar. Dan kalau dari saya sih solusi atau apa yang bisa kita lakukan, kalau saya karena tadi yang mengeluarkan keresahan tentang giroh ya. Jadi kalau saya sih ngajak ke ayah bunda nih yang punya anak atau guru-guru yang punya anak didik, kan, untuk untuk bisa mengilmukan kepada anak-anak itu terkait apa itu giroh, kan. Paling tidak menunjukkan gitu kan, dan membuktikan. Jadi karena giroh itulah yang bisa melindungi kita gitu ya. Contoh misalnya kita di sini punya anak-anak SMP, mengajarkan contoh ya untuk mengatakan bagaimana sih kalian melindungi diri, menutup aurat, perhiasan dijaga. Itu nilainya dari nilai giroh gitu kan. Jadi bagaimana ketika melihat anak-anak kita misalnya ayah bunda di rumah, anaknya perempuan tapi dijemput main sama teman laki-laki. Tunjukkan giroh saat itu juga. Jadi giroh itu bukan masalah kita mengekang. Biarlah anak-anak kita menyebut merasa dikekang, merasa dibatasi. Tapi itu adalah pendidikan kita kepada mereka tentang giroh. Nilainya di situ. Nilai itu. Kalau kita nggak batasi mereka, kalau kita nggak jaga mereka, berarti ya tuh dari mana rasa cinta kita tuh. Jadi cinta itu nggak harus selalu ditunjukkan dengan fasilitatif, misalnya mereka minta fasilitas kita agar nyaman bukan itu, tapi lebih kepada penjagaan, bagaimana orang-orang yang kita cintai ini terjaga dari hal-hal yang membuat mereka rusak. Lebih dari itu giroh kepada Islam itu sendiri, bahwa mengajarkan Islam itu satu-satunya yang harus kita bela gitu kan. Dalam hal ini ya sebagai umat Islam, tentu pembelaan para ulama dulu terhadap negara itu karena keyakinan, keimanan terhadap nilai-nilai Islam gitu kan. Terus bagaimana mau kita tuh marah kalau harkat derajat kita sebagai umat Islam itu dilecehkan gitu. Tersinggung di situ boleh ya? Boleh di situ gitu kan. Dan itu ya bagi kita bukan sebuah tindakan yang tindakan jelek, bukan. Justru di situ ada keperwiraan, ada sesuatu yang itu menjadi syaja'ah, keberanian di kita itu. Karena ya kalau akhirnya generasi itu udah ada giroh pada dirinya, pada keluarganya, pada belajar, pada agamanya, nah itu yang pada akhirnya akan melahirkan pembelaan yang luar biasa dari generasi muda. Dan itu yang terjadi warga semua dulu Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ya remajanya belum muncul tuh girohnya. Gitu, sampai harus ganti berapa guru gitu kan. Sampai guru yang begitu keras. Tapi karena pendidikan keluarga, pendidikan guru yang tak henti-hentinya, akhirnya belum genap usianya, usia 20, 21 kan, dia sudah bisa membebaskan Konstantinopel. Dan bukan karena motivasi duniawi, tapi giroh terhadap agamanya. Motivasinya dia ingin mewujudkan bisyarah Nabi, dia ingin menunjukkan kabar baik dari Nabi. Yang Nabi sebutkan sebaik-baiknya pasukan adalah yang membebaskan Konstantinopel, dan sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang membebaskan Konstantinopel. Itu kan motivasinya bukan motivasi duniawi lagi, tapi sudah jadi motivasi ukhrawi karena giroh dia dalam membela agama. Nah, kalau saya sih, dan itu sangat mungkin bisa kita lakukan, memotivasi anak itu bukan lagi sok atuh supaya kalian teh
bisa mandiri, bukan lagi sok atau kalian teh biar jadi pengusaha di usia muda, bukan lagi itu, tapi biar jadi pemimpin di usia muda, biar jadi orang yang membela agamanya di usia muda. Dan menurut saya sih itu bisa jadi apa ya, langkah yang bisa kita lakukan selain dari yang tadi Pak Ovi sampaikan. Ya Pak Tatang, boleh mungkin ya sedikit lagi, karena ada menurut Ana, dan ini sempat jadi obrolan kita sebelumnya, dan menurut Ana ini juga salah satu fokus Pak Tatang di untuk cara menghargai, bukan cara menghargai, cara berproses dan menghargai proses untuk menjadi orang yang tafaqquh-fiddin. Mungkin perlu disampaikan ya. Pak Tatang kan selalu berbicara tentang proses, menghargai proses anak-anak gitu ya. Kita juga cara memproses anak-anak gitu ya, agar yaitu tadi mungkin cara menjaga giroh agar kita benar-benar menjadi yang faqih karena mungkin untuk faqih itu perlu proses, betul. Tidak otomatis faqih itu ingin faqih jadi faqih kan, mungkin perlu ada proses. Memang betul, proses itu sesuatu yang penting, bahkan lebih penting dari hasilnya itu sendiri. Dari hasil mah hasil itu nggak akan pernah mengkhianati proses gitu kan. Jadi ya kalau prosesnya baik itu pasti hasilnya juga tidak akan buruk gitu kan. Dan pentingnya kita sebagai guru, sebagai orang tua itu adalah menghargai proses itu sendiri. Di satu sisi memang kita ada tuntutan untuk tadi bisa menghasilkan anak yang punya giro, punya anak yang tafaqquh, punya anak yang bla bla bla. Kita punya tuntutan. Tapi kita juga harus sadar kita ini hanya perantara hadirnya hidayah. Dan gitu kan, hadirnya giro, hadirnya tafaqquh itu semua adalah bentuk-bentuk hidayah yang Allah hadirkan. Yang paling penting adalah menghargai proses itu. Makanya mengapresiasi segala bentuk progres gitu kan. Ya proses itu pasti erat kaitannya dengan progres. Selama ada progres walaupun kecil itu apresiasi. Sabar gitu kan, sabar. Dan tentu ya bagian dari progres proses itu adalah evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan gitu kan. Jadi tidak melulu tadi proses hasilnya, orientasinya tidak melulu tentang hasil, tapi tentang apa yang kita lakukan, termasuk memperbaharui, mengilmui, itu bagian proses tidak kalah penting. Kalau anak-anak kita berprosesnya dalam bertransformasi, dalam berubah, maka proses dari kita adalah memfasilitasi perubahan itu gitu kan. Ada anak udah mau berubah, kitanya yang jumud, kitanya yang kolot, kitanya yang nggak mengupgrade, ya hasilnya nggak akan maksimal juga. Jadi anak berproses secara transformasi, berubah jadi lebih baik. Kita berproses sebagai seorang fasilitator, seorang fasilitator yang memang itu betul tadi, kalau kuncinya menghargai proses yang berjalan. Ya mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita gitu ya, jadi guru, jadi orang tua yang sabar gitu kan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Gitu. Jadi maksudnya itu kan konteks khususnya sabar, sholat itu lakabiratun illa 'alal khashiyin, sulit buat orang yang khusyuk. Kalau dalam konteks yang lebih luar, sabar itu sulit untuk orang-orang yang nggak konsisten. Ya khusyuk itu kan konsisten. Jadi ya proses ini perlu kesabaran. Itu sih Pak Taufik ya. Warga semua gitu. Jadi Masya Allah udah hampir berapa menit nih kita. Udah lama banget. Terlalu panjang ya. Iya, mudah-mudahan ya tidak terlalu panjang gitu kan. Tapi alhamdulillah ya kita bisa ngobrol hari ini gitu Pak Taufik. Dan mudah-mudahan ada pesan dan hikmah yang bisa diambil. Iya betul gitu kan. Makanya warga semua tadi kalau ada kritik, saran, terus mau tentang tema, mau apa yang kita sampaikan, ada yang salah tadi saya mungkin ada ayat, ada hadis yang salah, mangga jangan sungkan untuk tulis komentar ini yang benarnya gitu kan. Karena kita pun terlepas ya dari kesalahan, tuh nggak bisa lepas dari kesalahan, dari lupa gitu kan. Gitu Pak Taufik gitu ya. Ya ada informasi gak yang mau disampaikan ke kawan-kawan? Sebentar apa nih? Sebentar apa? Banyak ya mungkin ya. Tadi sekali lagi ini nalarasa. Oh iya. Barangkali ada yang baru pertama kali
nonton, ya emang baru pertama kali muncul. Karena kita episode pertama. Tapi misalnya ini tiba-tiba muncul di layar teman-teman tadi Nalarasa ini program baru dari kami di Sekolah Islam Terpadu Insan Rahayu gitu kan. Kami sekolah berbasis Islam Terpadu, gitu kan, ada di bawah naungan jaringan Sekolah Islam Terpadu yang terletak di Ranca Ekek ya, kita daerah mana Ranca Ekek teh? Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung gitu kan, di Jawa Barat gitu kan. Kawan-kawan semua barangkali di sini juga mungkin ada dari sekolah-sekolah yang lain. Intinya kita hadir sama-sama saling bahu membahu memberikan pelayanan pendidikan, khususnya pendidikan berbasis keislaman kepada anak-anak kita, generasi penerus kita. Gitu. Dengan harapan juga yang kita rumuskan, mudah-mudahan kita yang ada di lingkungan Insan Rahayu bisa mendidik dan menggiring anak-anak kita menjadi para pemimpin tafakuh-fiddin. Karena gitu ya, Sekolah Islam Terpadu adalah sekolah para pemimpin tafakuh-fiddin gitu ya. Hanya cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Kalaupun tidak dengan kami, warga yang hadir 2 hari, 2 orang ini, itu bisa bertemu dengan warga-warga Nalarasa lainnya yang bisa ngasih refleksi lain ya, yang insya Allah bermanfaat untuk proses pendidikan. Dan mudah-mudahan ini juga jadi pengantar sebelum istirahat gitu ya, setelah buka puasa, kemudian sholat isya dan tarawih sebelum tidur. Mungkin biasanya kan kita suka scroll HP ya. Iya, scroll HP, pillow talk ya sama kita. Betul. Kan? Jadi ada nilai yang bisa diambil. Iya, anak-anak sudah tidur gitu kan. Bisa nggak ada bahan obrolan nih sama pasangan, sama suami, sama istri, bisa juga kan sambil ngobrol. Oh ini ngobrolin sama kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa juga berlanjut jadi bahan obrolan ayah bunda di kamarnya masing-masing. Karena Ramadan itu syahrul tarbiyah gitu ya. Iya, salah jadi satunya bulan pendidikan. Gitu. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf, saya Kang Khairuddin dan Ahmad Taufik Hidayatullah. Kami mohon maaf apabila ada banyak salah dalam fasilitasi episode hari ini. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Akhirul kalam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.